Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inspirasi Milenial. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengembalikan file yang terhapus, baik itu file yang ada di laptop PC maupun yang ada di perangkat seperti flash disk ataupun handphone. Namun pada praktek kali ini saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana cara mengembalikan file yang terhapus pada laptop saya. Saya akan memperkenalkan suatu aplikasi. Ini aplikasi yang biasa digunakan oleh para teknisi komputer tentunya, yang sangat bermanfaat. Namanya adalah DLC Boot. Ini saya menggunakan versi 2019. Mungkin yang sekarang sudah ada yang terbaru, tapi ini masih baik untuk digunakan. Baik, ini dia tampilan aplikasinya. Saya buka. Nah, untuk membukanya kita harus klik kanan lalu pilih Run Administrator. Kapasitas dari software ini tersendiri dia sekitar 3 GB. Kita coba cek. Dia kapasitasnya lumayan besar ya, 3 GB. Memang karena software ini adalah kumpulan dari berbagai software teknisi yang memang diperuntukkan untuk para teknisi komputer. Dalam software ini tidak hanya mengumpulkan berbagai software untuk mengembalikan file atau recovery data, tapi beberapa software yang membantu pekerjaan dalam repair perangkat-perangkat yang ada di ataupun software yang ada di PC kita. Mungkin seperti mini Windows Tools yang bisa kita gunakan untuk masuk ke dalam sistem komputer kita tanpa harus menggunakan sistem standar yang kita sudah install. Akan kita gunakan untuk mengembalikan file yang terhapus atau dalam bahasa kerennya ya, recovery data, yakni kita menuju ke menu data recovery. Di sini banyak software yang bisa kita gunakan untuk recovery data, namun pemakaiannya tergantung kebutuhan masing-masing ya. Untuk mengembalikan data kita bisa memilih yang biasa saya gunakan adalah Power Data. Sebagai contoh, jika kita ingin mengembalikan file maka kita harus menghapus file tersebut pula ya. Sebagai contoh di sini saya akan hapus dua aja ya. Jadi ada format JPEG atau gambar, ada image ya, ada image dan file PDF yang akan saya hapus. Ini cuma sebagai contoh agar teman-teman bisa melihat cara kerja dari aplikasi tersebut. Di sini saya tidak akan delete biasa, namun saya akan delete permanen sehingga file tersebut tidak akan masuk ke dalam recycle bin. Saya tekan save delete. File ini akan terhapus permanen. Baik, kita pilih Power Data. Di bagian sini kita pilih PC. Jadi kita pilih partisinya adalah PC. Kemudian file yang kita hapus tadi berada di local disk F. Maka kita pilih yang bagian sini, local disk F. Aplikasi ataupun software ini akan secara otomatis melakukan scanning pada local disk F tersebut. Di sini waktu yang dibutuhkan untuk melakukan scanning. Di sini membutuhkan waktu sekitar estimasi 30 menit. Sedangkan tampilan di sini adalah tampilan untuk sudah berapa persentase hasil scanning tersebut. Kita tunggu hingga 100%. Untuk hasil maksimal, saya sarankan untuk menunggu hingga persentase ini 100%. Untuk waktunya tersendiri kadang berubah-ubah estimasinya. Di bagian sini tadi 30 menit, sekarang bertambah lagi 50 menit ya. Jadi ini fleksibel ya, tergantung dari kinerja software ini.
sudah 10%, kita tunggu 90% lagi. Ini agak lama ini, tapi nggak apa-apa lah, demi satu file yang sudah terhapus yang ingin kita ambil kembali. Sebenarnya kalau kita ingin melihat hasil scanningnya, kita bisa lihat di bagian sini, search partition, lalu klik enter press. Nah, di sini sudah ada beberapa file yang sudah di scan dan ditemukan. Mungkin di antara file ini ada file kita yang telah kita hapus tadi. Namun untuk melihat semua file, maka kita harus tunggu semua hingga 100%. Baik, kita lanjut. Setelah saya skip video ini beberapa menit, akhirnya presentasi dari program ini sudah mencapai 99%. Kita tunggu kurang lebih 1 menit lagi hingga mencapai presentasi 100%. Baik, setelah 100% maka otomatis dia akan berhenti sendiri, maka proses scanning telah selesai. Baik, untuk melihat file yang telah berhasil di scanning atau dipindai, kita buka di bagian sini, kita klik tombol plus ini, kemudian kita masuk di bagian NTFS atau local disk F ini. Nah, di sini ada beberapa file yang telah dipindai. Ada file yang bersimbol X warna merah dan ada yang tidak ya. Ini tanda X merah ini menandakan bahwa file ini telah dihapus dari local disk tadi. Sedangkan file yang belum ada simbol warna merah X ini berarti file tersebut belum kita hapus dan masih ada. Ini contohnya masih ada ya. Kita akan mencari file yang telah kita hapus tadi, yakni file kata pengantar PDF. Nah, ini file tadi yang kita telah hapus dan kita ingin recover atau kita pulihkan. Dan terakhir ini ada thumbnail ya. Semoga betul ini filenya. Nah, kita coba centang, lalu kita pilih save. Kita tempatkan di local disk F, lalu pilih OK. Baik, selamat, file yang terpilih telah kita simpan di local disk F. Oke, kemudian kita cek ya apakah betul file tersebut telah kembali. Di sini telah sistem atau server tadi membuat folder secara otomatis. Di sini file yang telah kita kembalikan tadi, file yang telah terhapus secara permanen telah kita kembalikan ke dalam local disk. Coba kita buka apakah filenya masih baik, apa korup atau rusak. Ternyata filenya masih baik, jadi software ini memang cukup baik untuk kita gunakan untuk mengembalikan file-file yang telah kita hapus permanen. Coba kita lihat file yang gambar thumbnail tadi, jadi ini file yang image ya. Kita coba buka apakah file ini masih baik setelah kita kembalikan atau recovery. Oh, ternyata masih baik. Ini adalah thumbnail yang pernah saya buat di tutorial berikutnya. Yang menonton atau melihat tutorial ini bisa lihat di beberapa konten video yang telah saya buat. Baik, tutorial untuk recovery data telah kita hapus, telah berhasil dan selesai. Semoga konten ini menambah wawasan kita dan memberi ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jika ada pertanyaan atau saran silahkan diketik dalam kolom komentar. Semoga saya bisa jawab dan memberikan masukan. Ada beberapa yang harus perlu saya kasih tahu. Tidak semua file, saya sudah beberapa kali mencoba program ini, namun ada beberapa file saya tidak tahu juga kenapa beberapa file tersebut tidak bisa dikembalikan ataupun ketika file tersebut kita recovery, file tersebut malah korup atau rusak. Jadi setelah saya coba software ini, tidak semua filenya bisa kembali secara sempurna, hanya ada beberapa file. Mungkin sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.